Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1B. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Nah, semoga kalian sehat selalu ya di rumah ya. Nah, anak-anak, tidak terasa sekarang kita sudah masuk di pembelajaran tema 6 ya. Anak-anak, coba perhatikan bacaan yang ada di halaman 1. Subtema 1, lingkungan rumahku. Rumah adalah tempat tinggal kita. Di dalamnya kita hidup bersama keluarga. Setiap anggota keluarga punya tanggung jawab. Kerjasama menjaga kebersihan rumah harus dilakukan. Kasih sayang di lingkungan rumah harus dipelihara. Jika demikian, rumah menjadi nyaman bagi kita. Rumah yang bersih membuat kita terhindar dari penyakit. Rumah yang sehat membuat kita betah di dalamnya. Kita bersyukur memiliki rumah bersih, sehat, dan nyaman. Nah, anak-anak pasti tahu ya, supaya rumah kita bersih, maka kita harus menaati aturan kebersihan yang ada di rumah kita. Contohnya apa? Nah, kita harus selalu menjaga kebersihan rumah, membuang sampah pada tempatnya, kemudian rajin membersihkan rumah, menyapu maupun mengepel. Kemudian kita juga harus membantu ibu atau ayah untuk tetap menjaga keindahan dan kenyamanan rumah kita ya. Nah, anak-anak, siapa yang pernah membantu ibu mengepel? Nah, pasti anak-anak kelas 1B pernah ya. Apabila kita melakukan sesuatu, maka kita harus mengikuti petunjuk atau langkah-langkah untuk melakukan kegiatan atau suatu hal ya. Contohnya, seperti saat kita mau membantu orang tua kita untuk mengepel lantai. Anak-anak, simak ya langkah-langkah petunjuk mengepel lantai berikut ini. Nah, anak-anak lihat pada gambar 1. Di situ terdapat gambar dan petunjuk cara melakukan kegiatan mengepel lantai. Yang pertama, siapkan ember, kain pel, dan cairan pembersih lantai. Yang kedua, isilah ember dengan air. Yang ketiga, tuangkan cairan pembersih secukupnya. Yang keempat, masukkan kain pel ke dalam ember berisi air dan cairan pembersih. Yang kelima, peras kain pel. Kemudian yang keenam, kalian sudah bisa mengepel lantai supaya lantai menjadi bersih. Tadi adalah petunjuk cara mengepel lantai. Petunjuk cara mengepel lantai dilakukan secara urut ya. Anak-anak juga bisa menyimak langkah-langkah melakukan kegiatan seperti berikut ini. Kegiatan menjemur pakaian ya, seperti pada gambar di samping. Di situ sudah ada gambarnya dan caranya dilakukan secara berurutan ya. Coba anak-anak simak halaman 18 pada buku tema 6. Nah, di situ ada kata-kata yang belum tersusun secara urut ya. Kata-kata itu apabila anak-anak susun secara urut akan menjadi ungkapan petunjuk. Contohnya seperti pada nomor 1. Sampah ternyata pada buanglah. Anak-anak diminta untuk menyusun kata-kata tersebut supaya menjadi suatu kata-kata yang urut. Nah, menjadi ungkapan petunjuk yang urut. Contohnya seperti buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian anak-anak selanjutnya diminta untuk mengurutkan kata-kata yang ada di halaman tersebut menjadi ungkapan petunjuk secara urut ya. Nanti anak-anak bisa coba diurutkan di rumah ya. Anak-anak, coba anak-anak lihat pada halaman 29. Ayo berlatih. Siti merasa senang ikut merawat tanaman. Sambil merawat tanaman cabai, Siti belajar menghitung. Pada awalnya, Siti menabur 28 bibit cabai. Tetapi 12 bibit cabai tidak tumbuh. Berapakah bibit cabai yang tumbuh? Nah, anak-anak, jadi tadi Siti menabur 28 bibit cabai. Nah, 12 bibit cabainya tidak tumbuh. Jadi
28 kita kurangi 12. Iya. Seperti pada gambar di situ ya, terdapat tanaman cabai yang jumlahnya 28 akan tetapi berkurang 12 ya. Supaya mudah, ayo kita coba menyusun pengurangan. Kita akan mengurangkan dengan cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. 28 dikurangi 12. Anak-anak masih ingat ya nilai tempat, puluhan dan satuan? Oke, pasti sudah ingat ya. Angka 28 sama dengan terdiri dari angka 2, puluhan, dan 8 satuan. Angka 12 terdiri dari 1 puluhan dan 2 satuan. Anak-anak harus ingat ya, apabila angka yang ada di depan itu termasuk ke dalam puluhan. Dan apabila angka yang ada di belakang termasuk dalam satuan. Kemudian kita akan menghitung bersusun ke bawah ya. Kita akan mengurangkan dari belakang terlebih dahulu. 8 dikurangi 2. 8 dikurangi 2. Kita akan menghitung secara mundur. 8 dikurangi 2. Sebelum angka 8 ada angka 7. Kemudian sebelum angka 7 ada angka 6. Ya, 8 dikurangi 2 sama dengan hasilnya 6. Oke, anak-anak bisa ditulis di bawahnya. Kita beralih ke angka depannya. 2 puluhan dikurangi 1 satuan atau 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1 hasilnya adalah 1. Ya, anak-anak bisa ditulis di bawahnya ya. Jadi hasilnya tadi 1 puluhan ditambah 6 satuan. Nah, 1 puluhan ditambah 6 satuan sama dengan 16. Ya, betul sekali, 16. Jadi jumlah cabainya sekarang bibit cabainya ada 16. Nah, itu tadi adalah cara pengurangan dengan bersusun panjang. Sekarang kita akan coba cara pengurangan dengan bersusun pendek. Nah, caranya sama seperti saat kita melakukan penjumlahan kemarin dengan Bu Norma pakai bersusun pendek ya. Di situ ada angka 28, kemudian bawahnya ada angka 12, kemudian ada tanda dikurangi. Ya, dikurangi secara bersusun. Kalau pengurangan yang dikurangi dari angka yang ada di belakang terlebih dahulu ya. 8 dikurangi 2. Berapa? Anak-anak bisa menghitung mundur lagi. Ya, 6. Pintar, ditulis di bawahnya ya. Kemudian, beralih ke angka yang ada di depan. 2 dikurangi 1, hasilnya 1. Iya, hasilnya sama ya. Iya, hasilnya sama. 16. Jadi, cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek hasilnya tetap sama. Oke, tugasnya di rumah mengerjakan halaman 30. Caranya sama, anak-anak menggunakan pengurangan dengan cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Ya, oke. Tetap semangat ya anak-anak ya. Jangan lupa tetap belajar di rumah. Dan semoga kalian tetap sehat selalu. Sekian video pembelajaran dari Bu Norma. Semoga anak-anak tetap semangat belajarnya ya. Walaupun masih dari rumah, jangan lupa jaga kesehatan, gunakan masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak kelas 1B.